Halo semuanya, kali ini kita akan mulai pembelajaran struktur data. Kita mulai dari pengenalannya. Nantinya pembelajaran kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan konsep-konsep struktur data pada umumnya. Yang pertama, pentingnya struktur data dan algoritma. Perhatikanlah situasi kehidupan nyata kita dengan komputer serta penggunaan berbagai jenis barang-barang dan data dengan pengaturan tertentu sehingga kita dapat menggunakannya secara efisien atau menemukannya dengan mudah saat dibutuhkan. Bagaimana jika kita memasukkan buku kontak telepon kita secara acak? Apakah kita dapat menemukan kontak dengan mudah? Kita mungkin akan mencari setiap kontak dalam buku karena kontak tidak diatur dalam urutan tertentu, ya. Maksudnya kita akan kesulitan ya. Perhatikanlah dua ilustrasi visual berikut ya. Buku yang ditaruh secara berantakan seperti ini dibandingkan dengan buku yang ditata dengan lebih rapi ya. Gambar satu menunjukkan bahwa buku-buku itu berserakan dan menemukan buku tertentu akan memakan waktu lama karena buku-buku itu tidak terorganisir. Yang lainnya menunjukkan bahwa buku-buku diatur dalam stek atau sebuah tumpukan. Gambar kedua tidak hanya menunjukkan bahwa kita menggunakan ruang dengan cerdas ya, tapi juga pencarian buku akan lebih mudah. Berikutnya kita pertimbangkan contoh lain. Kita akan membeli tiket untuk pertandingan sepak bola favorit kita. Ada ribuan orang yang menunggu tiket ketika loket dibuka. Ketika tiket akan didistribusikan berdasarkan first come first serve, artinya yang datang di awal, dia akan dilayani duluan. Jika kita mempertimbangkan dua gambar berikut, mana cara yang terbaik untuk menangani kerumunan besar seperti itu? Apakah yang seperti ini ataukah yang seperti ini? Gambar kiri dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada urutan yang tepat dan tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang datang lebih dulu untuk mendapatkan tiket. Tetapi, jika kita tahu bahwa orang-orang menunggu dengan cara yang terstruktur dalam sebuah antrean atau queue, maka akan lebih mudah untuk menangani kerumunan dan kita akan menyerahkan tiket kepada siapapun yang datang lebih dulu. Hal ini adalah fenomena umum yang dikenal sebagai queue atau antrean yang banyak digunakan dalam dunia pemrograman. Jadi dari ilustrasi dunia nyata, nanti banyak diadopsi dalam dunia pemrograman. Istilah pemrograman tidak dihasilkan dari dunia luar. Faktanya, bagian besar struktur data terinspirasi dari kehidupan nyata dan sering menggunakan istilah yang sama. Apakah kita sedang mempersiapkan daftar tugas, daftar kontak, tumpukan buku, bagan diet, menyiapkan silsilah keluarga, atau hierarki organisasi? Pada dasarnya, kita menggunakan teknik pengaturan yang berbeda yang dikenal sebagai struktur data dalam dunia komputasi. Kita telah berbicara sedikit tentang struktur data sejauh ini, tetapi bagaimana dengan algoritmanya, ya? Bukankah kita menggunakan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Pasti kita lakukan ya. Setiap kita mencari kontak dari buku telepon lama, kita pasti tidak mencari dari awal. Jika kita mencari Tom misalnya, kita tidak akan mencari halaman yang bertuliskan A, B, C, tapi kita langsung mencari yang berawalan huruf T dan akan menemukan apakah Tom terdaftar di sana atau tidak. Atau jika kita perlu mencari dokter dari direktori telepon, kita pasti tidak akan mencari di bagian makanan ya. Nah, ini teman-teman yang mungkin belum tahu ya, daftar-daftar seperti ini biasanya kalau zaman dulu itu di Yellow Page ya. Atau contohnya itu yang mungkin teman-teman masih bisa dijumpai itu kamus ya. Cara menata kata di kamus itu kan memiliki urutan-urutan tertentu dan pengelompokan-pengelompokan tertentu ya. Jika kita menganggap buku telepon atau direktori telepon sebagai struktur data, maka cara kita mencari informasi tertentu dikenal sebagai algoritma.
Sementara struktur data membantu kita menggunakan data secara efisien, algoritma membantu kita melakukan operasi yang berbeda pada data tersebut secara efisien. Misalnya, kita memiliki 100.000 entry di direktori telepon ya. Mencari entry tertentu dari awal mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi jika kita tahu, misalnya kalau yang kita cari dokter ya, terdaftar di halaman 200 hingga 220, kita dapat mencari hanya dengan halaman-halaman itu untuk menghemat waktu. Daripada memeriksa seluruh data yang ada, karena itu akan membuang-buang waktu dan energi tentunya. Nah, ini contohnya yellow page itu seperti ini. Pengelompaan data dengan urutan-urutan dan kriteria-kriteria tertentu. Kita juga dapat mempertimbangkan cara lain untuk mencari dokter. Sementara paragraf sebelumnya mengambil pendekatan mencari bagian tertentu dari direktori, kita juga dapat mencari menurut abjad dalam direktori, seperti cara kita mencari kata di kamus. Cara itu bahkan mungkin mengurangi waktu dan entry untuk pencarian kita. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk menemukan solusi dari suatu masalah, dan masing-masing pendekatan dapat disebut sebagai algoritma. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengatakan bahwa untuk masalah atau tugas tertentu ada beberapa cara atau algoritma untuk dilakukan. Lalu mana yang harus kita pertimbangkan untuk digunakan ya? Kita akan segera membahasnya. Sebelum pindah ke bagian tersebut, kita akan fokus pada tipe data PHP dan tipe data abstrak atau ADT. Untuk memahami konsep struktur data, kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tipe data PHP dan ADT. Oke, berikutnya memahami ADT atau Abstract Data Type. PHP memiliki 8 tipe data primitif yaitu Boolean, integer, float, string, array, object, resource, dan null ya. Kita juga harus ingat bahwa PHP adalah bahasa pemrograman dengan tipe data yang lemah atau weakly type language data ya, data type ya. Kita tidak peduli dengan deklarasi tipe data saat membuatnya. Ya, waktu deklarasi variabel ya. Meskipun PHP memiliki beberapa fitur tipe statis ya, PHP sebagian besar merupakan bahasa tipe dinamis yang berarti variabel tidak perlu dideklarasikan sebelum menggunakannya. Kita dapat menetapkan nilai ke variabel baru dan menggunakannya secara instan. Dalam konteks contoh struktur data yang telah kita bahas sejauh ini, dapatkah kita menggunakan salah satu tipe data primitif untuk mewakili struktur tersebut? Mungkin kita bisa atau mungkin tidak ya. Tipe data primitif kita memiliki satu tujuan tertentu, yaitu menyimpan data. Untuk mencapai beberapa fleksibilitas dalam melakukan operasi pada data tersebut, kita membutuhkan penggunaan tipe data sedemikian rupa sehingga kita dapat menggunakannya sebagai model tertentu dan melakukan beberapa operasi. Cara khusus menangani data melalui model konseptual ini dikenal sebagai tipe data abstrak atau abstract data type. Itu bisa kita singkat menjadi ADT ini ya. Maksudnya ini bukan tipe data primitif ya seperti string, integer, dan lain sebagainya, tapi merupakan tipe data bentukan. ADT juga mendefinisikan satu set kemungkinan operasi untuk data. Kita perlu memahami bahwa ADT terutama merupakan konsep teoritis yang digunakan dalam desain dan analisis algoritma, struktur data, dan desain perangkat lunak. Sebaliknya, struktur data adalah representasi konkretnya. Untuk mengimplementasikan ADT, kita mungkin perlu menggunakan tipe data atau struktur data atau keduanya. Nah, contoh ADT paling umum adalah stack dan queue. Ini dari ilustrasi yang sebelumnya. Ciri khas dari stack adalah dia yang datang terakhir yang nantinya bisa diakses duluan ya. Ini biasanya disebut sebagai last in first out ya. Jadi yang datang terakhir yang keluar duluan. Kemudian kalau yang antrean seperti ini dia first in first out. Dia yang datang duluan kan nanti ada di sisi kanan ya. Kemudian kalau mau diambil dia diambil dari yang datang duluan ya.
Mengingat stack sebagai ADT, kita tidak hanya kumpulan data, tetapi juga dua operasi penting yang disebut dengan push dan pop ya. Biasanya kita menempatkan entry di bagian atas stack yang dikenal sebagai push, dan ketika kita ingin mengambil item, kita mengambil dari atas yang juga dikenal sebagai pop ya. Jadi kalau push itu nanti menambahkan data ya, dengan kalau pop itu nanti mengeluarkan data. Jika kita menganggap array PHP sebagai stack, kita akan memerlukan fungsionalitas tambahan untuk mencapai operasi push dan pop ini untuk menganggapnya sebagai stack ADT. Demikian pula, queue juga merupakan ADT dengan dua operasi yang diperlukan. Untuk menambah item di akhir queue juga dikenal sebagai end queue ya, dan menghapus item dari awal queue atau juga dikenal sebagai DQ ya. Keduanya mungkin terdengar serupa ya, tetapi jika kita memberikan pengamatan yang cermat, kita akan melihat bahwa stack berfungsi sebagai model last in first out atau biasa kita kenal dengan singkatan LIFO ya. Sedangkan queue atau antrian berfungsi dengan model first in first out atau biasa kita singkat dengan FIFO ya. Kedua model matematika yang berbeda ini menjadikannya dua ADT nanti dianggap berbeda ya. Nah, itu pengenalan awal ya. Kemudian nanti kita berikutnya akan mengenal list, map, set, stack, queue, priority queue ya, kemudian graph dan tree ini ya. Nanti selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih banyak ADT dan mengimplementasikannya dalam sebuah struktur data menggunakan bahasa pemrograman PHP. Perlu diketahui untuk teman-teman sekalian ya, bahwa sebenarnya untuk struktur data ini berlaku di semua bahasa pemrograman ya. Nanti ini akan penting ya, karena ketika teman-teman dalam terapan misalnya data mining atau kecerdasan buatan, itu banyak menerapkan konsep-konsep struktur data ini. Namun demikian ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai salah satu sampel implementasinya. Nah, berikutnya kita masuk ke macam-macam struktur data. Kita dapat mengkategorikan struktur data ke dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama struktur data linier dan yang kedua non-linier ya. Dalam struktur data linier, item disusun secara linier atau berurutan. Array, list, tag, dan queue adalah contoh struktur data linier ya. Dalam struktur non-linier, data tidak terstruktur secara berurutan. Nah, contohnya nanti ada graph dan tree ya. Ini contoh paling umum dari struktur data non-linier. Selanjutnya kita mulai mempelajari dunia struktur data dengan berbagai jenis struktur data dan tujuannya secara ringkas ya. Kali ini karena pengenalan ya, kita akan membahas sedikit-sedikit masing-masing jenis struktur data. Nah, kemudian nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada banyak jenis struktur data yang ada dalam dunia pemrograman. Berikut adalah jenis yang paling banyak digunakan ya. Selain yang sudah kita sebutkan tadi, nanti ada struct, array, doubly, kemudian tag ya, kemudian queue, priority queue, set, map, graph, heap ya. Lain yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, pembahasan kita lanjut dengan struct ya, atau biasanya sebuah variabel ya dapat menyimpan satu tipe data dan satu tipe data skalar hanya dapat menyimpan satu nilai. Ada banyak situasi di mana kita mungkin perlu mengelompokkan beberapa tipe data menjadi satu tipe data kompleks. Misalnya, kita ingin menyimpan beberapa informasi siswa bersama-sama dalam tipe data siswa. Kita membutuhkan nama siswa, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, kelas saat ini, dan sebagainya. Untuk menyimpan catatan siswa ke tipe data siswa yang unik, kita memerlukan struktur khusus yang memungkinkan kita melakukan hal tersebut. Ini dapat dengan mudah dicapai dengan struct ya. Dengan kata lain, struct adalah wadah nilai yang biasanya diakses menggunakan nama. Meskipun struct sangat populer dalam bahasa pemrograman C, kita dapat menggunakan konsep serupa di PHP. Kita akan membahasnya di bab-bab selanjutnya ya. Oke, tidak sekarang ya. Ini pengenalan dulu.
Berikutnya ada array. Nah, ini yang mungkin paling umum ya, teman-teman ketika belajar pemrograman ya, walaupun bukan konteks struktur data, biasanya array ini tetap dibahas ya. Meskipun array dianggap sebagai tipe data dalam PHP, array sebenarnya adalah struktur data yang banyak digunakan dalam semua platform pemrograman. Di PHP, array sebenarnya adalah map yang diurutkan. Nah, ini map nanti akan dibahas juga ya. Kita dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu array sebagai variabel tunggal. Data tipe matriks mudah disimpan dalam array dan karenanya digunakan secara luas di semua platform pemrograman. Biasanya, array adalah koleksi dengan ukuran tetap yang diakses oleh indeks numerik berurutan. Di PHP, array diimplementasikan secara berbeda dan kita dapat mendefinisikan array secara dinamis tanpa menentukan ukuran tetap dari array. Ini memang agak berbeda dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Ini nanti ukurannya pun ya tidak statis ya. Nanti kita membuat dengan ukuran sembarang. Kalau datanya bertambah, dia akan semakin besar. Kalau datanya kecil, dia akan tetap berukuran kecil ya. Kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang array nanti di bab berikutnya. Array dapat memiliki dimensi yang berbeda. Jika array hanya memiliki satu indeks, untuk mengakses elemennya, kita menyebutnya sebagai array dimensi tunggal. Tetapi jika membutuhkan dua atau lebih indeks untuk mengakses suatu elemen, ya, kita menyebutnya sebagai array dua dimensi atau nanti multidimensi ya. Nah, ini ilustrasi visual dari array ya. Merupakan sebuah data linear seperti ini ya. Nah, atau merupakan data multidimensi seperti ini. Nah, ini dimensi 2 misalnya dalam bentuk tabel ya. Oke, berikutnya linked list ya. Linked list adalah struktur data linear yang merupakan kumpulan elemen data yang juga dikenal sebagai node dan dapat memiliki ukuran yang bervariasi. Biasanya item yang terdaftar dihubungkan melalui pointer yang dikenal sebagai tautan dan karenanya dikenal sebagai linked list. Nah, jadi nanti list yang saling tertaut begitu ya atau saling terhubung ya. Dalam linked list, satu elemen daftar menautkan ke elemen berikutnya melalui penunjuk ya. Dari diagram berikut, kita dapat melihat bahwa linked list benar-benar memelihara koleksi yang diurutkan ya. Linked list adalah bentuk paling umum dan paling sederhana dari struktur data yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Dalam satu linked list, kita hanya bisa maju ya. Karena ini contohnya seperti ini ya. Dia ada direction-nya atau penunjuk arahnya ya. Misalnya dari sini ke sini. Di kumpulan datanya ada penunjuk urutannya 12, 99, 37 misalnya seperti itu. Berikutnya ada linked list ganda ya. Oh, doubly linked list ya. Linked list ganda adalah jenis khusus dari linked list di mana kita tidak hanya menyimpan apa yang merupakan node berikutnya. Nah, tidak hanya seperti ini. Tetapi juga menyimpan node sebelumnya dalam struktur node. Akibatnya, ia dapat bergerak maju dan mundur. Kalau linked list bawaannya selalu maju ya, tapi kalau linked list bisa maju mundur ya. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas daripada satu linked list atau linked list dengan memiliki penunjuk sebelumnya atau berikutnya ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini bisa dibaca 12937 atau 379912. Bolak-balik bisa kalau seperti yang double linked list ya. Berikutnya stack ya. Tadi sudah banyak disinggung dalam pengenalan untuk stack dan queue nantinya ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya tentang stack ya. Kita tahu bahwa stack adalah struktur data linear dengan prinsip LIFO. Akibatnya, stack hanya memiliki satu ujung untuk menambahkan item baru dan menghapusnya. Jadi menambah dan menghapus nanti dalam satu ujung yang sama. Ini adalah salah satu struktur data tertua dan paling banyak digunakan dalam teknologi komputer. Masih banyak yang menerapkan stack ini ya. Kita selalu menambah atau menghapus item dari stack menggunakan satu titik bernama top. Istilah push digunakan untuk menunjukkan item yang akan ditambah di atas stack dan pop itu nanti untuk menghapus item dari sisi atas ya. Ini ilustrasi visualnya seperti ini ya. Kalau kita punya data seperti ini ya, IBBAR ya. Kalau kita mau menambahkan data nanti dari atas sehingga urutannya TIBBAR. Kalau kita mau menghapusnya, yang keluar juga yang terakhir ini, yang terakhir masuk juga ya. Kan yang ada di bawah ya.
Nah, ini metodenya push, yang ini pop ya. For afternya seperti ini. Berikutnya Q ya. Nah, ini juga sudah banyak disinggung di awal pengenalan ya. Q adalah struktur data linear lain yang mengikuti prinsip FIFO. Q memungkinkan dua operasi dasar pada koleksi. Yang pertama adalah NQ yang memungkinkan kita untuk menambahkan item di belakang Q ya. Nanti kalau Q dari belakang seperti ini, berbeda dengan stack sebelumnya ya. Yang kedua adalah DQ. Ini memungkinkan untuk menghapus item dari depan Q. Nah, jadi kalau Q itu nanti menambahnya dari belakang dan menghapusnya nanti dari depan. Q adalah salah satu struktur data yang paling banyak digunakan dalam teknologi komputer. Berikutnya ada set ya. Set adalah tipe data abstrak yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai ini tidak disimpan dalam urutan tertentu, tapi tidak boleh ada nilai yang berulang dalam set. Set tidak digunakan seperti koleksi tempat kita mengambil nilai tertentu darinya. Set digunakan untuk memeriksa keberadaan nilai di dalamnya. Terkadang struktur data set dapat diurutkan dan kita menyebutnya set terurut. Nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Berikutnya map ya. Map adalah kumpulan pasangan kunci dan nilai di mana semua kuncinya adalah unik ya. Kita dapat menganggap map sebagai area asosiatif di mana semua kuncinya unik. Kita dapat menambah dan menghapus menggunakan pasangan kunci dan nilai bersama dengan pembaruan dan pencarian dari map menggunakan kunci. Bahkan array PHP adalah implementasi map yang diurutkan. Sebenarnya berbagai konsep struktur data sebagian itu sudah tercakup dalam array ya. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Lanjut mengenai tree ya. Tree adalah struktur data nonlinear yang paling banyak digunakan di dalam dunia komputasi. Struktur data ini sangat sering digunakan untuk struktur data hierarkis, di mana sebuah tree terdiri dari node dan ada node khusus yang dikenal sebagai akar atau root tree ya. Nanti sebagai induknya lah ya. Yang memulai struktur tree ya. Node lain akan diturunkan dari node root ya. Struktur data tree bersifat rekursif yang berarti sebuah tree dapat berisi banyak subtree. Node terhubung satu sama lain melalui rusuk atau penghubung ini ya. Kita nanti akan membahas jenis tree, operasinya dan tujuannya pada bab berikutnya. Ini pengenalan saja ya. Ini ada ciri khas dari tree ya. Nanti pasti ada induknya ya. Kemudian nanti ada turunan-turunannya ya. Ini yang turunan yang sudah tidak ada turunannya lagi, ini leaf ya. Kalau yang ini root atau akar ya. Ini subtree. Anak, kemudian ini induknya. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau ini kan hierarkis ya. Ini ada level-levelnya, level 0, 1, 2 dan 3. Berikutnya graph ya. Struktur data graph adalah jenis khusus dari struktur data nonlinear yang terdiri dari sejumlah vertis atau node ya, dan rusuk atau edge atau busur atau arch yang terbatas ya. Jadi prinsipnya mirip dengan ini, nanti agak berbeda saja karena tidak ada rootnya ya. Suatu graph dapat berarah dan juga tidak berarah. Graph berarah dengan jelas menunjukkan arah rusuk, sedangkan graph tak berarah hanya menampilkan rusuk tanpa arah. Akibatnya dalam graph tak berarah, kedua arah rusuk dianggap sebagai rusuk tunggal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa graph adalah pasangan himpunan VE ya, di mana V adalah himpunan vertis dan E adalah himpunan rusuk atau edge ya. Oke, V misalnya A, B, C, D, E ya. Kemudian E ini adalah AB, BC, CE, ED, EF, dan DB. Pada graf berarah, sisi AB berbeda dengan BA ya. Kalau berarah ya AB beda dengan BA. Karena ini berarah ya. Dengan graf ini nanti berguna untuk memecahkan banyak masalah kompleks di dunia pemrograman ya. Contoh visualnya seperti ini. Berikutnya heap ya. Heap adalah struktur data berbasis tree khusus yang memenuhi properti heap. Kunci terbesarnya adalah root ya, dan kunci yang lebih kecil disebut sebagai daun atau leaf, yang dikenal sebagai max heap.
Atau kunci terkecil adalah root dan kunci yang lebih besar adalah daun yang dikenal sebagai min heap. Meskipun root dari struktur heap adalah kunci terbesar atau terkecil dari tree, itu belum tentu merupakan struktur yang diurutkan. Heap digunakan untuk menyelesaikan algoritma grafik dengan efisiensi dan juga dalam pengurutan. Kita akan membahas heap lebih lanjut pada bab berikutnya ya. Jadi nanti kurang lebih untuk heap strukturnya seperti ini ya. Sebenarnya ya mirip dengan tree, cuma dengan kondisi-kondisi khusus ya. Berikutnya pendekatan algoritma penyelesaian masalah. Sejauh ini kita telah membahas berbagai jenis struktur data dan penggunaannya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hanya menempatkan data dalam struktur yang tepat mungkin tidak serta-merta langsung menyelesaikan masalah kita ya. Kita perlu menemukan solusi untuk masalah penggunaan bantuan struktur data, atau dengan kata lain kita akan memecahkan masalah menggunakan struktur data ya. Algoritma adalah proses langkah demi langkah yang mendefinisikan serangkaian instruksi yang akan dieksekusi dalam urutan tertentu untuk mendapatkan output yang diinginkan. Secara umum, algoritma tidak terbatas pada bahasa pemrograman atau platform apapun. Mereka independen dari bahasa pemrograman. Sebuah algoritma harus memiliki karakteristik seperti berikut ya. Yang pertama, input. Suatu algoritma harus memiliki input yang terdefinisi dengan baik. Ya, ini bisa berupa 0 atau lebih input ya. Tapi yang jelas inputnya harus ada, didefinisikan ya. Kemudian output ya, suatu algoritma harus memiliki output yang terdefinisi dengan baik juga. Itu harus sesuai dengan output yang diinginkan. Kemudian berikutnya presisi, semua langkah didefinisikan dengan tepat. Berikutnya keterbatasan, suatu algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah tertentu. Seharusnya tidak berjalan tanpa batas ya. Jadi kalau berjalan tanpa batas, tentu biasanya komputernya akan hang atau akan mengalami error ya. Kemudian tidak ambigu ya. Semua algoritma harus jelas dan tidak boleh memiliki ambiguitas dalam setiap langkahnya. Selanjutnya adalah independen. Suatu algoritma harus independen dari bahasa pemrograman atau platform apapun ya. Jadi berdiri sendirilah maksudnya ya. Sekarang kita coba membuat algoritma, tetapi untuk melakukan itu kita membutuhkan pernyataan masalah. Jadi misalnya kita asumsikan bahwa kita memiliki pengiriman buku baru untuk perpustakaan kita ya. Misalnya ada 1000 buku dan mereka tidak diurutkan dalam urutan tertentu. Kita perlu menemukan buku sesuai daftar dan menyimpannya di rak yang telah ditentukan. Bagaimana kita menemukannya dalam tumpukan buku? Berikutnya kita akan memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Masing-masing cara memiliki pendekatan yang berbeda untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kita menyebut pendekatan ini sebagai algoritma. Jadi nanti kita bisa memilih pendekatan-pendekatan yang berbeda yang disebut sebagai algoritma. Untuk menjaga pembahasan ya agar tetap singkat dan tepat ya, kita hanya akan mempertimbangkan dua pendekatan karena nanti sebenarnya ada alternatif-alternatif pendekatan yang lainnya ya. Kita tahu bahwa ada beberapa cara lain juga, tapi untuk kesederhanaan pembahasan ya, kita diskusikan hanya untuk satu algoritma saja. Oke lanjut ya, kita akan menyimpan buku-buku dalam satu baris sederhana sehingga kita dapat melihat nama-nama buku. Berikutnya kita akan memilih nama buku dari daftar dan mencari dari satu ujung baris ke ujung lainnya sampai kita menemukan buku tersebut. Jadi pada dasarnya kita akan mengikuti pencarian berurutan untuk masing-masing buku. Kita akan mengulangi langkah-langkah ini sampai kita menempatkan semua buku di tempat yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya penulisan pseudocode. Program komputer ditulis untuk membaca mesin, ya. Untuk dibaca oleh mesin ya. Kita harus menulisnya dalam format tertentu yang akan dikompilasi agar dapat dimengerti oleh mesin. Tetapi seringkali kode-kode tertulis itu tidak mudah diikuti oleh selain programmer ya, yang dimaksud ya, yang menulisnya ya. Untuk menunjukkan kode-kode tersebut secara informal sehingga manusia dapat memahaminya, kita menyiapkan kode semu atau biasa kita kenal sebagai pseudocode ya.
Meskipun ini bukan bahasa pemrograman yang sebenarnya, pseudocode memiliki konvensi struktural yang mirip dengan bahasa pemrograman. Karena kode semu tidak berjalan sebagai program nyata, kita tidak ada cara standar untuk menulis kode semu atau pseudocode. Kita dapat mengikuti cara kita sendiri dalam menulis pseudocode. Nah, berikut contohnya ya. Oke, misalnya algoritma find a book, menemukan buku ya, dengan parameter L book name ya, L dan book name ya. Kemudian inputnya adalah list buku ya, daftar buku ya. Kemudian outputnya false, salah ya. Jika tidak ditemukan atau posisinya yang dicari itu tidak ada ya. Jika L size-nya ya, ukuran dari parameter L-nya itu 0 ya, maka return null. Hanya karena bukunya belum ada ya. Kemudian jika ditemukan nanti akan false ya. Ini deklarasi awal ya. For-nya dimulai dari false ya. Kemudian seluruh itemnya itu nanti akan dilakukan perulangan for each ya. Masing-masing akan diperiksa ya. Jika ditemukan maka for-nya sebelumnya false akan diganti dengan true ya. Dengan mengembalikan posisi dari itemnya ya. Tapi kalau tidak ditemukan ya biarin aja menjadi posisi false ya. Sekarang mari kita periksa pseudocode yang telah kita tulis. Kita menyediakan daftar buku dan nama yang kita cari. Kita menjalankan loop for each untuk mengulangi setiap buku dan mencocokkan dengan nama buku yang kita cari. Jika ditemukan, kita mengembalikan posisi buku tempat kita menemukannya. Dan false jika tidak. Bawaannya tadi false ya. Jika kita telah menulis kode semu atau pseudocode untuk menemukan nama buku dari daftar buku kita, tapi bagaimana dengan buku-buku yang lain yang tersisa ya? Karena itu for each ya, nanti akan memeriksa semuanya ya. Bagaimana jika melanjutkan pencarian sampai semua buku ditemukan ya? Oke. Jika ditemukan ya, maka bukunya akan dihapus biar nanti tidak mengulang ya. Remove the book from the list ya. Place it to the book shelf ya. Jadi nanti yang ditemukan sesuai dengan kriteria itu nanti akan disimpan tersendiri. Sekarang kita memiliki pseudocode lengkap untuk algoritma kita dalam memecahkan masalah organisasi buku. Di sini kita akan menelusuri daftar buku yang dipesan ya, atau diurutkan maksudnya ini ya. Dan menemukan buku di bagian terkirim ya. Jika buku itu ditemukan, kita akan menghapusnya dari daftar dan menempatkannya di rak kanan ya. Pendekatan sederhana, penulisan buku semu, kode semu ini atau pseudocode ini akan membantu kita memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan cara yang lebih terstruktur. Karena pseudocode tidak tergantung pada bahasa pemrograman dan platform pemrograman, algoritma seringkali dinyatakan sebagai pseudocode. Berikutnya konversi pseudocode menjadi kode sebenarnya ya. Oke, maksudnya nanti menjadi kode PHP ya. Ini sekaligus mengenalkan kepada teman-teman sekalian ya bahwa kita nanti akan menggunakan paket web server ini yaitu Laragon yang menggunakan versi PHP 7.2. Teman-teman bisa menggunakan juga paket web server lain seperti WAM atau SAM ya. Silakan tapi saya sarankan menggunakan versi PHP yang sama yaitu 7.2. Untuk kode editornya yang saya sediakan adalah Notepad++ ya. Tapi teman-teman kalau mau memakai editor lainnya boleh ya. Silahkan di silahkan dieksplorasi sendiri ya. Untuk link-linknya ya saya sampaikan di pertemuan pertama. Nanti ini link Google Drive ya. Tapi kalau teman-teman mau googling sendiri boleh ya. Saya sarankan tapi menggunakan versi yang sama ini ya. Nah, ini nanti sekaligus saya tunjukkan bagaimana mengoperasikan Laragon ya. Oke, tadi dari pseudocode ya, kita konversi menjadi kode PHP. Nah, ini menjadi sebuah function ya dalam pemrograman PHP ya. Saya harap teman-teman untuk pemrograman PHP-nya sudah paham ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini saya tunjukkan bagaimana mengoperasikan web server Laragon ya. Oke, untuk installnya menggunakan jurus next 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 ya. Kemudian kalau sudah berhasil ya nanti bisa dijalankan ya.
Laragon itu nanti bisa melakukan konversi atau pindah jenis ini ya versinya ya. Nanti tersedia 56 dan 72. Nah, teman-teman bisa itu ya, bisa memodifikasi juga nanti kalau mau menginstal yang 74. Tapi yang kita pakai bawaannya adalah 72 ini ya. Biasanya kalau jalan pertama kali yang jalan 56. Berarti silakan dipindah 72 ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Untuk menjalankannya cukup klik start ini ya. Kemudian direktori kerja ada di root ini ya. Ini kemudian teman-teman bisa membuat direktori kerja baru ya di sini ya. Buat folder lah ya. 2022 struktur data gelombang 2 ya misalnya. Seperti itu ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk editornya ya kita gunakan Notepad++ yaitu yang dari link itu bisa langsung diekstrak dan dijalankan ya. Jadi teman-teman setelah mengekstrak kan akan menjumpai file seperti ini ya. Seperti ini ya, jalankan nanti ya notepad++.exe ini ya. Bisa dibuatkan shortcutnya juga ya. Shortcutnya nanti bisa ditampilkan di sini. Kemudian dijalankan ya. Oke, itu ada update saya cancel ya. Kemudian direktori kerja dari Laragon ya bisa diakses ya menggunakan ini apa Explorer ini. Kalau belum ada teman-teman bisa menginstalnya melalui plugin ya. Nah, di sini karena tempat saya sudah terinstall ya nanti akan tampil di installot ini ya. Oke, kita masuk ke direktori kerja Laragon yaitu ada di www ini ya. Dan kita cari direktori yang kita buat tadi ya. Oke, untuk membuat program pertama ya kita klik kanan di folder tadi, kemudian new file ya. Oke, ini misalnya adalah pencarian buku ya. Pencarian buku. Dalam PHP ya, gantinya spasi kita bisa menggunakan underscore ya, jangan lupa ekstensinya PHP ya. Kemudian untuk kode PHP itu selalu diawali dengan tanda tanya PHP seperti ini ya. Kemudian bagian belakangnya bisa diabaikan ya. Nah, seperti ini kode programnya ya. Ini abaikan dulu bagaimana jalannya kode programnya. Teman-teman bisa ngecek atau ngetes dari program ini dengan cara masuk ke web ini ya. Nanti akan berjalan browser secara otomatis ya. Kemudian kita masuk ke direktori kerja kita ya. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya PHP dan Oracle. Karena program ini akan mencari ya di sini yang PHP dan Oracle saja. Kalau kita periksa ya. Nah, tadi yang ditemukan yang di apa? Ini ya. Buku yang dicari itu yang ini MySQL, PostgreSQL dan Java. Sehingga nanti sisanya tinggal PHP dan Oracle saja. Ini yang tersisa. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan konseptualnya dulu ya. Oke, sekarang kita memahami apa yang terjadi dalam kode sebelumnya ya. Pertama, kita telah mendefinisikan fungsi baru yaitu find a book ya. Di awal kode, fungsi didefinisikan dengan dua parameter. Salah satunya adalah array book list dan yang lainnya adalah string book name. Di awal fungsi kita menginisialisasi font ya. Ini membuat variabel font ini ya ke false ya. Jadi awalnya kita isi false dulu ya. Yang berarti belum ada yang ditemukan. Perulangan for each berulang melalui array daftar buku dalam variabel book list ini ya. Dan untuk setiap buku itu cocok dengan nama buku yang kita sediakan book name ya. Jika nama buku yang kita cari cocok dengan buku di book list ya, kita menetapkan indeks tempat kita menemukan kecocokan ke variabel font kita. Karena kita telah menemukannya, maka tidak perlu melanjutkan perulangan. Jadi kita gunakan perintah break untuk keluar dari loop. Setelah keluar dari loop, kita mengembalikan variabel font kita. Jika buku ditemukan, biasanya font akan mengembalikan nilai integer yang lebih besar dari 0. Jika tidak, maka akan mengembalikan false ya. Kurang lebih nanti seperti itu ya.
Jika tidak ditemukan false ya, tapi kalau nanti jika ditemukan dia akan mengembalikan ini ya, book list-nya ya. Jadi sesuai dengan fungsinya ya. Fungsi khusus place all book ini sebenarnya berulang melalui buku yang kita pesan di order book ya. Kita mengulangi daftar buku pesanan kita dan mencari setiap buku dalam daftar terkirim menggunakan fungsi find a book. Jika buku ditemukan dalam daftar yang dipesan ya, yaitu book found ini sama dengan false ya, tidak ditemukan ya. Kita menghapus buku itu dari daftar yang tidak false ya, tidak ditemukan, itu kan berarti ditemukan ya. Nah, nanti bukunya akan dihapus dari daftar ya menggunakan fungsi erase place ini ya. Oke, nah nanti informasinya seperti ini. Dua baris ini sebenarnya menunjukkan dua array PHP yang digunakan untuk daftar buku yang kita terima. Booklist dan daftar buku yang kita pesan atau order books ya. Kita hanya menggunakan beberapa data dummy atau data contoh untuk menguji kode kita yang kita implementasikan seperti yang ditunjukkan ini ya. Bagian terakhir dari kode kita sebenarnya memanggil fungsi place all books untuk melakukan seluruh operasi pemeriksaan setiap buku yang dan mencarinya di buku yang kita terima serta menghapusnya jika ada di dalam daftar. Jadi ya pada dasarnya kita telah mengimplementasikan pseudocode kita ke kode PHP aktual yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Berikutnya kita analisis algoritmanya ya. Setelah kita menyelesaikan algoritma kita di bagian sebelumnya, tetapi satu hal yang belum kita lakukan adalah analisis algoritma. Jadi nanti dari pilihan-pilihan algoritma yang ada, bisa kita analisis mana yang kinerjanya lebih bagus. Pertanyaan valid yang dalam skenario saat ini adalah mengapa kita benar-benar perlu memiliki analisis algoritma. Meskipun kita telah menulis implementasinya, kita tidak yakin tentang berapa banyak sumber daya yang akan kita gunakan oleh kode tertulis kita. Ketika kita mengatakan sumber daya, yang kita maksud adalah waktu dan sumber daya penyimpanan yang digunakan, serta nanti sumber daya prosesor yang digunakan ya. Kita menulis algoritma untuk bekerja dengan panjang input apapun. Untuk memahami bagaimana algoritma kita berperilaku ketika input bertambah besar dan berapa banyak sumber daya yang telah digunakan, kita biasanya mengukur efisiensi suatu algoritma dengan menghubungkan panjang input dengan jumlah langkah atau kompleksitas waktu dan penyimpanan atau kompleksitas ruang. Sangat penting untuk melakukan analisis algoritma ini untuk menemukan algoritma yang paling efisien dan paling efektif dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat melakukan analisis algoritma dengan dua tahap yang berbeda. Satu dilakukan sebelum implementasi dan satunya lagi setelah implementasi. Analisis yang kita lakukan sebelum implementasi dikenal dengan analisis teoritis ya. Dan kita berasumsi bahwa faktor lain seperti daya pemrosesan dan ruang akan konstan. Analisis setelah implementasi dikenal sebagai analisis empiris atau yaudah jalankan dulu saja. Kemudian kita buktikan mana yang lebih efisien dan lebih efektif ya. Nah, nanti ini akan berbeda hasilnya ya dari satu platform ke platform yang lainnya ya. Baik itu bahasanya atau mesin yang digunakan. Dalam analisis empiris, kita bisa mendapatkan statistik solid dari sistem mengenai pemanfaatan waktu dan ruang. Agar algoritma kita menempatkan buku dan menemukan buku dari barang yang dibeli, kita dapat melakukan analisis yang serupa. Pada saat ini, kita akan lebih memperhatikan kompleksitas waktu daripada ruang. Kita akan mengeksplorasi kompleksitas ruang dalam bab yang mendatang. Oke, berikutnya kalkulasi kompleksitas. Ada dua jenis kompleksitas yang bisa kita ukur dalam algoritmik ya, analisis algoritmik ya. Yang pertama waktu ya, ini diukur dengan jumlah operasi kunci dalam algoritma. Dengan kata lain, kompleksitas waktu mengkuantifikasi jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma dari awal hingga akhir. Kemudian berikutnya kompleksitas ruang.
Kompleksitas ruang mendefinisikan jumlah ruang dalam memori yang dibutuhkan oleh algoritma dalam siklus hidupnya. Itu tergantung pada pilihan struktur dan platform data yang digunakan. Berikutnya, mari kita fokus pada algoritma yang kita implementasikan dan mencari tahu tentang operasi yang kita lakukan untuk algoritma tersebut. Dalam fungsi place all book ya, kita mencari setiap buku yang kita pesan. Jadi, kita memiliki 10 buku. Kita melakukan pencarian sebanyak 10 kali. Jika jumlahnya adalah 1000, kita akan mencari 1000 kali. Jadi sederhananya kita dapat mengatakan bahwa jika ada n buku ya, kita akan mencari sebanyak n kali. Dalam analisis algoritma, jumlah input sebagian besar diwakili dengan n ini ya. Untuk setiap item dalam buku pesanan kita melakukan pencarian menggunakan fungsi find a book ya. Dalam fungsi tersebut, kita kembali menelusuri setiap buku yang diterima dengan nama yang kita terima dari fungsi place all book ya. Nah, jika kita cukup beruntung, kita misalnya karena yang dicari itu nanti ada di awal ya. Itu nanti kita mencari sekali langsung ketemu dan itu selesai ya. Dalam hal ini kita tidak perlu mencari item yang tersisa ya, karena sudah ditemukan di awal pencarian. Tapi bagaimana jika kita sangat sial dan buku yang kita cari itu di urutan paling akhir ya. Kita kemudian harus mencari setiap buku dan pada akhirnya kita menemukannya. Nanti jumlah langkahnya akan sejumlah list yang ada ya. Jika kita berasumsi bahwa operasi lain adalah tetap, satu-satunya variabel yang harus menjadi ukuran adalah input. Dengan asumsi masalah seperti tadi ya. Kita kemudian dapat menentukan batas atau persamaan matematis untuk menentukan situasi untuk menghitung kinerja runtime-nya. Kita menyebutnya sebagai analisis asimptotik. Analisis asimptotik adalah input bound yang berarti jika tidak ada input, faktor lain nantinya tetap ya. Kita menggunakan analisis asimptotik ini untuk mengetahui kasus terbaik, terburuk, dan skenario kasus rata-rata dari algoritma ya. Terbaiknya jika menunjukkan waktu minimum yang diperlukan untuk menjalankan program. Untuk contoh algoritma kita, kasus terbaiknya adalah untuk setiap buku kita hanya mencari item pertama saja karena kebetulan ada di urutan pertama ya. Jadi kita akhirnya mencari waktu yang sangat sedikit ya. Kita menggunakan notasi sigma untuk menunjukkan skenario terbaik ya. Kemudian rata-rata, ini menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menjalankan program. Untuk algoritma kita ya, rata-ratanya akan menemukan buku-buku di sekitar tengah daftar misalnya ya. Sebagian besar waktu atau separuh dari waktu mereka berada di awal daftar dan separuh sisanya berada di akhir daftar. Kemudian terburuknya ya, ini menunjukkan waktu berjalan maksimum untuk suatu program. Contohnya seperti tadi ya, kita mencari seluruh buku yang ada di dalam list ya, sampai akhir ya. Nantinya kita akan menggunakan notasi O besar ini untuk menggambarkan skenario terburuk. Untuk setiap pencarian buku dalam algoritma kita dibutuhkan ON ya, waktu berjalan. Mulai sekarang kita akan menggunakan notasi ini untuk mengekspresikan kompleksitas algoritma kita. Nah, ini mengenai O atau big O notation ini akan kita bahas juga ya. Notasi O besar sangat penting untuk analisis algoritma. Kita perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang notasi ini dan bagaimana menggunakannya di masa depan. Kita akan membahas notasi O besar ini di seluruh bagian buku. Dan nanti kita akan selalu menggunakan notasi O ini ya. Algoritma kita untuk menemukan buku dan menempatkannya memiliki n jumlah item. Untuk pencarian buku pertama, ini akan membandingkan n jumlah buku untuk situasi kasus terburuk. Jika kita katakan kompleksitas waktu adalah T, maka untuk buku pertama kompleksitasnya adalah T1 sama dengan N. Saat kita menghapus buku yang ditemukan dari daftar, ukuran daftar sekarang adalah N-1. Untuk pencarian buku kedua akan membandingkan N-1 jumlah buku untuk situasi kasus terburuk. Kemudian untuk buku kedua, kompleksitas waktunya adalah N-1. Menggabungkan kedua kompleksitas waktu untuk dua buku pertama akan menjadi seperti ini ya. T2 sama dengan N plus dalam tanda kurung N-1. Jika kita terus seperti ini, setelah N-1, langkah pencarian buku terakhir hanya akan memiliki satu buku yang tersisa.
Kompleksitasnya akan terlihat seperti ini ya. Di Tn sama dengan N plus N-1 plus N-2 dan seterusnya ya. Oke, saya kira ini tidak familiar ya. Ini kalau kita lihat ini menggunakan sebenarnya operasi logaritma ya. Jadi kalau kita tulis menjadi seperti ini. Sigma K dari K sama dengan 1 sampai N ya, sama dengan N kalikan N plus 1 dibagi 2 ya. Tapi nanti rumusnya menjadi seperti ini. Untuk analisis asimptotik ya, kita mengabaikan suku order rendah dan pengali konstan. Karena kita memiliki N2 ya. Kita dapat dengan mudah mengabaikan N di sini ya. Juga pengali konstan 1/2 juga akan diabaikan. Sekarang kita menyatakan kompleksitas waktu dengan notasi O besar sebagai orde N kuadrat ya. Tn sama dengan On kuadrat. Dalam pembahasan berikutnya kita akan menggunakan notasi O besar ini untuk menggambarkan kompleksitas algoritma atau operasi. Berikut adalah beberapa notasi besar O yang umum ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Konstan itu O1, linear itu On, logaritmik itu nanti O log N ya. Kemudian N log N itu seperti ini notasinya ya. Kemudian kuadratik itu On kuadrat ya. Kubik itu On pangkat 3, eksponensial itu On pangkat N. Kemudian berikutnya yang perlu kita pelajari nantinya adalah SPL atau standar PHP library dan struktur data ya. Jadi dari konsep-konsep struktur data tadi nantinya ada fungsi-fungsi bantuan dari PHP yang bisa kita manfaatkan. Standar PHP library atau SPL ini adalah salah satu fitur terbaik dari bahasa PHP dalam beberapa tahun terakhir. SPL dibuat untuk memecahkan masalah umum yang kurang di dalam PHP sebelumnya. SPL memperluas bahasa dalam banyak hal, tetapi salah satu fitur yang mencolok dari SPL adalah dukungannya terhadap struktur data. Meskipun SPL digunakan untuk banyak tujuan lain, kita akan fokus pada bagian struktur data sesuai dengan mata kuliah kita ya. SPL dilengkapi dengan instalasi inti PHP dan tidak memerlukan ekstensi atau perubahan konfigurasi untuk mengaktifkannya. SPL menyediakan satu set struktur data standar melalui pemrograman berorientasi objek di PHP. Makanya nanti kita juga akan membahas PBU di PHP ya. Struktur data yang didukung nanti ada doubly linked list, ini diimplementasikan dalam SPL doubly linked list ya. Kemudian stack dalam SPL doubly linked list juga ya. Sub SPL stack ya. Kemudian queue dalam SPL queue dengan menggunakan SPL doubly linked list ya. Kemudian heap, SPL heap. Ini juga mendukung max heap maupun min heap ya. Nah, ini nanti ada SPL max heap dan SPL min heap ya. Kemudian priority queue nanti diimplementasikan dalam SPL priority queue dengan menggunakan SPL heap. Kemudian arrays ya, ini diimplementasikan dalam SPL fixed arrays untuk array dengan ukuran tetap. Di map dan ini pakai SPL object storage ya. Oke, nanti kita bahas di bab selanjutnya untuk lebih detailnya ya mengenai SPL ini juga ya. Nanti ada kekurangan dan kelebihannya tentunya ya. Nanti akan kita terapkan. Tapi yang jadi catatan penting di sini ya, SPL itu dimulai dari PHP versi 7. Jadi pastikan teman-teman sekalian menginstalnya kalau tidak menggunakan Laragon itu nanti PHP-nya versi 7.1 ke atas lah ya, karena nanti kita akan menggunakan SPL ini. Baik, saya kira demikian yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan yang akan datang.